Jadi dalam teks berita penggunaan katanya harus menggunakan kata baku. Kalau misalkan apotek sama apotik, yang betul yang mana? A, apa? Pakai E atau pakai I? Pakai apa? Pakai E. Betul sekali. Jadi dalam teks berita penulisannya harus menggunakan kata baku. Yang kedua ada kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini menerangkan tentang perasaan atau pemikiran. Jadi sifatnya tidak bisa dilihat secara fisik. Jadi kata kerjanya seperti misalkan kalau kata kerja yang dapat dilihat secara fisik itu contohnya menyapu, memasak. Nah, kan fisiknya bisa dilihat, kegiatannya bisa dilihat menyapu, memasak. Nah, kalau kata kerja mental ini sifatnya tidak bisa dilihat. Jadi dalam artian kata kerja mental itu sifatnya seperti yang bisa dirasakan namun tidak bisa dilihat, seperti memikirkan, mengkhawatirkan, seperti itu bisa dipahami. Ya, jadi kata kerja mental itu yang sifatnya tidak, kata kerja yang tidak bisa dilihat secara fisik. Jadi melibatkan perasaan dan pemikiran. Bisa dipahami. Yang ketiga ada kondisi temporal. Kondisi temporal ini kata buku yang menandai keterangan waktu. Misalkan kemudian setelahnya, akhirnya, sejak, awalnya. Jadi kata buku yang menceritakan tentang waktu. Bisa dipahami. Misalkan contoh katanya, ibu memotong sayur, kemudian mencucinya hingga bersih. Nah, kata kerja temporalnya yang mana? Kemudian yang keempat adalah konjungsi penerang atau penjelas. Nah, kata buku ini berfungsi untuk memperjelas atau menerangkan klausa sebelumnya dengan klausa penjelas dalam satu kalimat. Contohnya bahwa, yang yaitu. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Ibu guru mengatakan bahwa ujian akan dilaksanakan minggu depan. Nah, kata kerja penerang atau penjelasnya yang mana? Bahwa. Contoh kedua, dia memiliki satu impian yaitu menjadi dokter. Kata penjelasnya kata yaitu kedua. Jadi kata konjungsi penerang ini menjelaskan kalimat sebelumnya. Kalimat pertama, dia memiliki satu impian. Ya, impiannya apa? Dia dijelaskan menjadi dokter. Ya, menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang kedua menggunakan konjungsi penerang yaitu. Ya. Jadi kalimatnya menjadi dia memiliki satu impian yaitu menjadi yang kelima ada kalimat langsung. Kalimat langsung ini ketika kemarin contohnya seperti reporter mewawancarai narasumber. Nah, dalam satu teks berita kan ada keterangan dari narasumber. Kalau ditulis dalam teks berita ada kalimat langsung ditandai dengan tanda petik. Tanda petik dua ya. Jadi kalau kalimat langsung dalam teks berita ditandai dengan tanda petik dua seperti ini. Ada yang masih bingung? Untuk lebih memahami materi kali ini ada tugas nanti kita bentuk kelompok dulu ya. Kita bentuk 3 kelompok, silakan dari blok mulai dari sini dari 1, 2, 3 nanti balik lagi 1, 2, 3 silakan mulai dulu. Ya. Bedanya 1. Nah, sekarang silakan untuk kelompoknya masing-masing sesuai ada ini nanti saya berikan juga kerjanya ke kelompok.
minggu depan. Jadi minggu depan waktunya presentasi kelompok ya. Jadi silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Sebelum mengakhiri pelajaran, terima kasih semuanya. Saya